Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ADC dan DAC pada mikroprosesor 8085. Jadi, ini ya, di bawahnya nih ADC dan DAC dengan menggunakan bantuan MIDI-COM, ada alatnya MIDI-COM. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, mikroprosesor 8085 bekerja dengan 8 bit data. Ini kita tahu semua ya, dia bekerja dengan 8 bit data. Dengan tegangan referensi ini yang baru kita tahu, tegangan referensi yang dimiliki untuk ADC dan DAC itu plus minus 10 volt. Jadi ada plus 10 volt sampai minus 10 volt. Itu adalah rentang tegangan referensi yang digunakan. Jadi tegangan referensi ini sangat berpengaruh sekali pada ADC dan DAC. Karena tegangan referensi ini untuk menyatakan nilai analognya. Sementara 8 bit data ini untuk menyatakan nilai digitalnya. Jadi dari plus 10 sampai minus 10 itu bisa disebut rentang tegangannya sebesar 20 volt. Jadi dari 10 sampai minus 10 itu besar rentangnya itu 20 volt. Jadi kalau misalnya kita konversikan ya, kita konversikan atau kita petakan dengan 8 bit data yang dimiliki oleh si mikroprosesor 8085 itu artinya ada 255 level ya, dari 0 sampai dengan 255 ada 255 level. Maka ketelitian yang dimiliki oleh ADC dan DAC adalah sebagai berikut. Ini cara menentukan berapa volt per level yang dimiliki oleh mikroprosesor ini. Jadi caranya adalah kita memiliki nilai tegangan analog 20 volt peak to peak ya. Terus dibagi 255 level. 255 ini dari 8 bit. Jadi kalau misalnya dia menggunakan bit kerjanya 16 bit, lain lagi ya, 2 pangkat 16 ya. Nih 2 pangkat 8 kurang 1, jadi 255. Maka dibagi itu 78,431 milivolt per level. Jadi ketika kita bagi antara tegangan analog ke nilai digitalnya, maka setiap perubahan 1 bit ya pada nilai digital, maka tegangan yang berubah adalah 78,431 milivolt per level ya. Nah, di sini ada pemetaannya. Nah, pemetaannya sebagai berikut. Jadi kita bikin suatu diagram seperti ini. Jadi ini yang vertikal ya, sumbu Y-nya itu menyatakan level tegangan ya dari minus 10 sampai 10 tadi volt. Terus yang garis horizontal atau sumbu X-nya itu untuk menyatakan nilai digitalnya. Untuk yang positif ya itu dari 00 sampai 7F. Untuk yang diagram negatif itu dari 80 sampai FF. Jadi kelanjutan 00 sampai 7F, dilanjutkan 80 sampai FF. Nah, ini untuk diagramnya, kurva konversi ya disebut di sini. Jadi kurva konversi nilai tegangan ke heksa atau lainnya ya, atau kebalikannya. Jadi ketika terjadi perubahan satu level di sini ya, level 00 misalnya 00 di sini, terus 01. Nah, berubahnya itu 78, sekian yang tadi. Ini 78,431 milivolt per level. Sini. Ini 78,431 per level. Kalau saya jadi kita memiliki tegangan kerja itu kan 20 volt ya. Nah, bit kerjanya, bit data kerja 8 bit atau 255 level. Nah, berarti rentangnya nilai ketelitiannya ya, ini ketelitian. Nilai ketelitian sama dengan 20 volt dibagi dengan 255 level. Jadi itu hasilnya 78,431.
milivolt per level. Nah, ini dia. Jadi ketelitiannya itu seperti ini. Setiap perubahan 1 bit, kesimpulannya ya, setiap perubahan 1 bit, maka tegangan analog yang berubah adalah 78,431 milivolt. Nah, seperti ini. Jadi, nah kalau misalnya jadi misalnya 00 heksa berarti masih 0 milivolt. Nah, kalau misalnya 01 heksa berarti 78,431 milivolt. Kalau 02 heksa berarti 2 kali 78,431, gitulah perubahannya ya. Kalau 00 heksa berarti sama dengan 00 milivolt per level, milivolt ya. Terus kalau 01 heksa berarti 78,431 milivolt. Nah, seperti ini. Kalau 02 heksa berarti 2 dikali yang ini ya, sama dengan sekian lah ya, perkaliannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kurva ini. Jadi ketika dia 0 berarti berubahnya 0. Kalau misalnya 01 berarti 78,431. Kalau misalnya 02 berarti dikali 2 ya, 100 sekian, 150 sekian sampai dengan 7F. Nah, ketika 7F maka level tegangannya adalah sekitar 10 volt ya. Jadi ke 7F, kalau 7F heksa berarti 7F dikali dengan nilai ini. Kita lihat. Jadi ketika kita mengalihkan, kita nggak bisa mengalihkan dalam bentuk heksa ya. Jadi harus kita ganti ke dalam bentuk desimal. Jadi 7F ini 7 kali 16, 7 kali 16 ditambah 6 kali 16 tambah 15, 9 ya, dikali ini dikali 78,431. Jadi di sini salah perkalian. 7 kali 16 tambah 16. 127 ini salah tadi ya. 127 dikali 78,431. 9,9 ya. 9,960 ya, ini volt. Nah, ini 9.960 milivolt, tapi kalau di konversi ke volt kan jadinya 9,9 volt ya, enggak pas 10 volt ya. Tapi namanya juga konversi, tidak ada yang benar-benar persis sama nilainya, pasti ada errornya. Nah, jadi kalau misalnya 7F berarti hasil konversi adalah 10. Nah, kalau 8 ya, 8 itu hasil konversinya adalah minus 10 ya. Kalau FF berarti yang terakhir ya, di sini minus 7 berapa tadi? 78,431. Nah, itu kalau FF. Nah, untuk nilai yang negatif ini agak berbeda ya. Kalau misalnya 80 heksa, 80 heksa
maka dia harus minus 10. Nah, bagaimana cara mendapatkan kalau misalnya nilai heksanya 80, itu nilai konversinya adalah minus 10. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dia dengan membalikkan. Jadi misalnya 80 heksa, kita punya 80 heksa. Nah, untuk yang minus ya, jadi di sini misalnya 80 di bagian minus ini, kurva minus. Jadi misalnya nilai heksanya itu di atas 80 ya, di atas 80 sampai FF. Itu rumusnya itu jadi nilai heksa dikali dengan ketelitian dikurangi 20 volt. Jadi misalnya 80 kita heksakan, kita desimalkan 8 kali 16 itu 128, berarti di sini 128 dikali yang ini dikurangi 20. Jadi ada pengurangan 20 untuk mendapatkan nilai minus ya. Dikali 78,431. Seperti ini ya. Ini kan mili ya. Ini mili masih. Nah, milivolt. Nah, milivolt ini 10,039 milivolt. Nah, kalau misalnya divoltkan kan berarti 10 volt ya, 10 bagi 1000. Nah, seperti ini. Jadi ini 10,03. Nah, baru dikurangi dengan 20. Berarti minus nilai analognya ada minus 9,96 seperti ini. Volt ya. Nah, nilai seperti ini. Jadi rumusnya kalau misalnya yang kurva positif, misalnya nilai digital dari 00 sampai 7F itu nilai digital nilai analog sama dengan nilai digital dalam bentuk desimal ya dikali dengan 78,431. Ini ketetapan untuk ketelitiannya, ini rumusnya. Kalau misalnya nilai digitalnya dari 80 sampai FF, ini ditambahkan dengan dikurang 20. Nah, 20 volt ya, volt. Nah, seperti ini. Ini nilai milivolt ya, mili karena di sini mili ya, nilai mili. Ini milivolt. Nah, ini mili. Nah, nanti ketika mau dikurangi dengan 20 dia harus dijadikan volt dulu. Nah, ini untuk konversi dari nilai digital ke nilai analog. Nah, untuk selanjutnya coba kalian lihat bagaimana cara bisa diketahui nilai analog sementara kalian ingin mendapatkan nilai digitalnya. Nanti ada soalnya, silahkan dikerjakan. Terima kasih.